Halo, welcome to Japri, jawaban para ahli sama aku, Ninis. Nah, kali ini aku bakal ngobrolin seputar journaling barengan sama Kak Gris. Hai Kak! Halo Ninis, hai semua. Udah lama nih aku nggak nyapa teman-teman di Beauty Journal. Boleh dong Kak Gris kenalin dulu sama apa kesibukan sekarang tuh lagi ngapain aja sih? Halo semuanya, mungkin buat subscribers Beauty Journal yang baru pertama kali ngelihat aku. Halo, aku Gris. Sekarang kesibukannya sehari-hari ya bekerja di satu startup edukasi finansial. Aku juga punya komunitas klub buku, jadi aktif juga ngurusin itu, sama ya sehari-hari juga bikin konten sih, itu hobi sih, bikin konten untuk Instagram. Kita mau ngomongin soal journaling nih. Jadi sebenarnya bedanya journaling sama diary itu apa sih Kak? Kalau ngomongin jurnal sama diary itu sebenarnya bisa dibilang sama juga sih, Nis. Tapi kalau misalkan kita ngomongin diary ya, buat sebagian orang mungkin pas dengar kata diary biasa aja. Tapi ada juga nih sebagian orang yang kalau dengar diary dianggapnya diary itu keanak-anakan gitu. Karena keinget mungkin ya waktu SD, SMP, SMA yang suka nulis tuh ya Dear Diary. Iya, gue curhatkan Kak. Iya, isinya pun curhatan mungkin semisal kayak bete hari ini ada ulangan dadakan, atau seneng banget disapa sama kakak kelas yang ini, gitu-gitu kan. Iya, paham. Jadi ada yang image-nya tuh ada yang seperti itu. Padahal menurutku ya nggak apa-apa juga gitu kalau misalkan jurnal itu seperti diary, karena memang itu kan kayak koleksi dokumentasi hari-hari kita kan ya, dan itu pun menurutku nggak apa-apa. Jadi sebenarnya balik lagi, jurnal ini tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal nih. Jadi bisa jurnal untuk self-discovery misalnya, ada jurnal untuk kita pengen memory keeping ya seperti diary itu gitu. Hari ini ngapain aja, terus ada aktivitas apa aja, ada hal-hal menarik apa aja ditulisin itu. Jadi menurutku jurnal sama diary bisa dianggap sama, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing pakai jurnal itu untuk apa, karena fungsinya pun bisa macam-macam. Kalau dari manfaatnya sendiri gimana Kak? Manfaat journaling itu apa? Nah, kalau aku tuh ngerasa saat kita menulis jurnal ya, mungkin ya orang-orang tuh bisa kenal dengan dirinya sendiri gitu. Misalnya, aku bisa kalau ada beberapa pattern yang muncul saat aku baca jurnal yang aku tulis, misalkan sebulan terakhir, 2 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir, misalnya ya sesimpel kayak, kalau misalkan aku lagi kesel, itu tuh karena apa gitu. Oh, triggernya apa, itu kelihatan nih, ada patternnya. Jadi misal ya, ini aku ngarang, kalau misalkan ngomongin konteksnya kerjaan gitu. Aku tuh anxious atau panik kalau misalkan dapat kerjaan dadakan, misal. Lagi udah nih ngeplan sehari mau bikin A, B, C, D, E, terus tahu-tahu ketambahan 1 tugas gitu. Itu langsung jadi trigger. Lagi jadi panik atau jadi bikin uring-uringan. Nah, itu kelihatan. Oh, berarti ini nih penyebabnya ini. Lalu next-nya apa? Jadi kayak kepancing untuk cari solusinya. Jadi untuk cari solusinya seperti apa? Oh, berarti aku kayaknya bisa nyoba deh ajak ngomong atasan gitu. Kak, Mbak, Mas, Pak, Bu gitu ya. Kalau misalkan dikasih tugas dadakan di hari H nih, agak-agak tricky, soalnya aku udah nge-plan jadwal ini karena ada deadline-nya masing-masing gitu. Jadi bisa coba dikomunikasikan gitu. Nah, itu ketahuannya ya pas ada rekodnya gitu, ada tulisannya di jurnal. Jadi, oh ternyata kayak gini gitu. Terus pas yang happy, oh ternyata seneng ya, misalkan sesimpel kayak abis kerja terus mainan sama kucing gitu. Senang. Oh ternyata ini kayak mood booster banget ya, maksudnya deket-deket sama kucing gitu. Jadi aku juga baru tahu pas WFH ini, kok kayaknya mood tuh terjaga dengan stabil, kalaupun agak drop dikit, ya udah ambillah kucingnya, terus digangguin bentar, terus udah balik lagi moodnya enak lagi. Oh ternyata itu maksudnya kuncinya di situ, soalnya patternnya kelihatan banget gitu, Miss. Itu satu sih, jadi kenal dengan diri sendiri. Terus yang aku suka lagi tuh memory keeping. Kalau untuk nulis jurnal itu, Kak Gris senengnya pakai bahasa yang kayak gimana Kak? Apakah yang puitis gitu, atau misalnya tetap baku nggak bahasanya, atau malah kayak santai kayak kita kalau lagi ngobrol atau kayak chat gitu?
Sebenarnya suka-suka teman-teman aja sih, suka-suka kitanya aja gitu. Kita mau nulisnya seperti apa, karena balik lagi, jurnal itu kan cuma kita yang baca ya. Tapi kalau buat konsumsi pribadi sih menurutku bebas aja gitu. Nggak ada patokan harus ngikutin standarnya siapa gitu, karena itu balik lagi untuk diri kita sendiri sih, manfaatnya untuk kita juga, jadi senyamannya kita aja. Jurnal itu kalau Kak Grace nulisnya setiap hari atau gimana Kak? Frekuensinya tuh segimana sih Kak? Apa ada idealnya atau enggak? Kalau aku nulisnya itu setiap hari, tapi tergantung tipe-tipe jurnalnya ya Nis ya. Kalau misalkan kayak reading jurnal yang aku baca buku itu, ya itu pas lagi aku niat aja, pas udah selesai baca atau pas lagi nemu bab menarik baru aku tulis. Tapi kalau misalkan untuk yang sehari-hari, itu aku usahain tiap hari sih, tiap hari nulis. Karena balik lagi kalau kelewat sehari 2 hari udah suka lupa gitu nih, jadi sebelum hilang semua dari ingatan, aku segera rekam lah itu di dalam tulisan gitu. Gimana tipsnya supaya kita bisa konsisten nulis jurnal? Yang pertama mungkin ya disebutnya kayak make it obvious gitu. Jadi ya bukunya taruh di atas meja gitu. Kayak kalau kita mau kerja atau meja kerja ya udah diliatin aja tuh buku sama pulpen gitu. Taruh dulu di atas meja. Jadi kelihatan kayak oh iya ya hari ini belum nulis jurnal gitu. Hari ini belum nulis gitu. Terus yang kedua ya mungkin kita juga bikin itu kayak menarik gitu, atraktif. Nah, kalau misalkan baca-baca tips-tips dari orang-orang lain, banyak yang bilang journaling tuh modalnya simple, cuma butuh buku 1, pulpen 1, selesai gitu. Ya benar, memang benar. Tapi kalau aku senengnya yang atraktif gitu loh, Nis. Jadi ya paham banget. Notebooknya yang bagus gitu, yang pulpennya yang enak gitu. Nah kalau gitu kan jadi semangat ya. Jadi nulis jurnal tuh jadi sesuatu yang aku tunggu-tunggu, kayak asik, pengen pakai pulpen ini, pengen pakai notebook ini gitu, kertasnya enak, bagus, bla bla bla. Nah ya itu jadi menurutku pancingan gitu, pancingan buat aku supaya makin rajin dan makin semangat gitu. Bisa juga nulisnya tuh yang simple-simple. Biasanya tuh kalau buat yang awal-awal ada itu loh nih tulisan kayak one line a day gitu. Jadi kayak oke, sehari coba dirangkum dalam 1 kalimat aja gitu. Kalau misalkan belum terbiasa buat nulis panjang, atau kalau udah 1 kalimat kurang ya udah tambah 1 paragraf gitu. Terus mungkin yang membantu juga mungkin bisa coba dari notebook yang kecil, jadi nggak terlalu mengintimidasi gitu. Jadi kalau kecil kan ya udah gitu kayak oke, cukup gitu, segini doang udah habis. Beda sama notebook yang agak gede kan, wah halamannya luas sekali, kayaknya isinya nggak sanggup deh gitu-gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang gampang-gampang dulu aja. Nah, dari obrolan aku sama Kak Grace tadi, itu bisa aku simpulin nih. Jadi sebenarnya itu journaling dengan diary itu bisa dibilang sama sih ya. Cuman kayak balik lagi ke orangnya masing-masing itu mau tujuannya untuk apa gitu. Dan kalau untuk jenisnya juga macam-macam nih. Kayak misalnya tadi Kak Grace dia punya reading journal, terus ada juga yang bullet journalnya juga. Jadi kalian sebenarnya bisa mulai dari hal yang menarik sih buat kalian. Kalau misalnya kalian suka skincare, mungkin bisa dibikin skincare journal juga gitu. Terus untuk manfaatnya juga banyak banget nih. Mulai dari memory keeping, terus bisa bikin ngebantu kita untuk lebih kenal dengan diri kita sendiri. Terus juga bisa bikin lebih fokus, dan juga bisa ngebantu ngurangin beban pikiran kita. Oke, Kak Grace, thank you so much ya udah bisa diajak ngobrol-ngobrol seputar journaling nih. Aku jadi pengen nyobain gitu ya, supaya hidup aku lebih rapi dan tertata gitu, Kak. Thank you juga Ninis, aku udah diundang buat sharing dan ngobrol-ngobrol di sini. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Ninis bisa nyobain juga, terus teman-teman lain yang tertarik journaling juga bisa ikut nyoba. Jadi teman-teman, segitu dulu episode kita hari ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan turn notification supaya kalian nggak ketinggalan video baru dari Beauty Journal. Thank you for watching and bye!